Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Wilis dengan NIM 230303141, Prodi PG PAUD Universitas Danmas Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data penelitian yang berjudul Pengaruh Kegiatan Bercerita Terhadap Kemampuan Bahasa Anak Usia 5-6 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 15 anak, menggunakan skala Likert 1-5. Analisis data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi produk momen, dan uji regresi linear sederhana. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya kegiatan bercerita dalam proses pembelajaran anak usia dini. Bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan bahasa anak, memperkaya kosakata, melatih keberanian berbicara, serta membantu anak menyampaikan ide dan perasaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah kegiatan bercerita benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Variabel ini bebas dalam penelitian, yaitu kegiatan bercerita dilambangkan oleh X, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan bahasa anak yang dilambangkan oleh Y. Penelitian melibatkan 15 responden menggunakan instrumen skala Likert 1-5. Data penelitian terdapat 15 responden. Kolom total X merupakan jumlah skor kegiatan bercerita, sedangkan total Y merupakan jumlah skor kemampuan bahasa anak. Semua skor diperoleh dari 5 butir pernyataan menggunakan skala Likert. Kemudian, jelaskan skala Likert, yaitu nilai 1 berarti sangat tidak setuju, nilai 2 tidak setuju, nilai 3 netral, nilai 4 setuju, dan nilai 5 sangat setuju. Uji validitas dan reliabilitas. Rumus validitas itu R sama dengan N sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Penjelasan simbol. R yaitu sama dengan koefisien validitas, N jumlah responden, sedangkan skor adalah item, dan Y adalah skor total. Kemudian R hitung variabel, maka item dinyatakan valid. Pada penelitian ini, R tabel sama dengan 0,514. B. Rumus reliabilitas, yaitu alfa sama dengan K dibagi K dikurangi 1, kemudian dikalikan 1 dikurangi jumlah varian setiap item dibagi varian total. Penjelasan simbol. A sama dengan Cronbach alpha, K sama dengan jumlah item, sedangkan sigma S1 kuadrat sama dengan jumlah varian item, ST kuadrat sama dengan varian total. Nah, jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Selanjutnya adalah hasil validitas dan reliabilitas. Itu berdasarkan hasil analisis seluruh item pada variabel kegiatan bercerita maupun kemampuan bahasa memiliki nilai R. Hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,514. Artinya, semua item dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,89. Karena 0,89 lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, angket yang digunakan layak dipakai dalam penelitian. Kemudian kita masuk kepada uji korelasi produk momen, yaitu
R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan N sigma Y kuadrat kemudian dikurangi sigma Y kuadrat. Rumus persen per momen ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan bercerita berpengaruh terhadap kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Yaitu, persamaan regresi linear yang digunakan adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Keterangan Y sama dengan kemampuan bahasa anak, X sama dengan kegiatan bercerita, A sama dengan konstanta atau nilai awal ketika kegiatan bercerita bernilai 0. Sementara B sama dengan koefisien regresi atau besarnya pengaruh kegiatan bercerita terhadap kemampuan bahasa. Selanjutnya, terdapat rumus mencari nilai B. Rumusnya adalah B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Keterangannya, N dibaca N yaitu jumlah responden, sigma X dibaca sigma X yaitu jumlah skor kegiatan bercerita, sigma Y dibaca sigma Y yaitu jumlah skor kemampuan bahasa, sigma XY dibaca sigma XY yaitu jumlah hasil perkalian X dan Y. Sigma X kuadrat dibaca sigma X kuadrat yaitu jumlah kuadrat skor X. Kemudian terdapat rumus mencari konstanta atau A, yaitu A sama dengan sigma Y dikurangi B kali sigma X kemudian dibagi dengan N. Analisis regresi dapat dilakukan menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Pada penelitian ini, data dimasukkan ke SPSS melalui menu Analyze, Regression, Linear, kemudian variabel kemampuan bahasa dimasukkan sebagai dependen, sedangkan kegiatan bercerita sebagai independen. Setelah itu, SPSS menghasilkan output regresi yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, hasil regresi linear sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskannya. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh persamaan regresi. Y sama dengan 1,20 ditambah 0,96 dikali X. Artinya, setiap peningkatan satu satuan kegiatan bercerita, maka kemampuan bahasa anak meningkat sekitar 0,96 satuan. Selanjutnya diperoleh nilai kolerasi R sama dengan 0,91. Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif dan sangat kuat antara kegiatan bercerita dengan kemampuan bahasa anak. Kemudian, nilai koefisien determinasi R, yaitu R kuadrat sama dengan 0,83. Artinya, 83% variasi kemampuan bahasa anak dijelaskan oleh kegiatan bercerita. Sedangkan 17% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya diperoleh nilai
F hitung sama dengan 64,52. Sedangkan nilai sigma yaitu signifikansi sama dengan 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan dan layak digunakan. Pada diagram scatter plot terlihat bahwa titik-titik data mengikuti garis naik dari kiri bawah menuju kanan atas. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara kegiatan bercerita dengan kemampuan bahasa anak. Pada tabel koefisien SPSS terlihat bahwa koefisien regresi sebesar 0,963 menunjukkan arah hubungan positif. Nilai sigma 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bercerita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan bahasa anak usia 5-6. Kesimpulan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Kedua, instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang tinggi dengan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,89. Yaitu Cronbach alpha sama dengan 0,89 ini adalah hal yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik. Ketiga, terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara kegiatan bercerita dengan kemampuan bahasa anak dengan nilai yaitu signifikansi sama dengan 0,000 karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis penelitian diterima. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Berdasarkan seluruh hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kegiatan bercerita memiliki pengaruh positif sangat kuat dan signifikan terhadap kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Yang pertama kita buka dulu SPSS-nya. Kita tunggu loading dulu. Nah, di sini sudah terbuka SPSS-nya. Lalu kita ambil data kita ke Word. Data kita yang 15 responden tadi. Kita klik sini, ini dia Bun. Kemudian kita kopikan, kita pindahkan ke SPSS. Nih, kita klik. Nih, sudah pindah. Kemudian kita ambil analyze di sini. Kemudian correlate sini, bivariate, kita klik di sini. Lalu kita pindahkan variabel ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Ini hasilnya. Nah, di sini berdasarkan hasil uji korelasi persen diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,988. Antara variabelnya, nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat. Nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga hubungan kedua variabel signifikan secara statistik. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 responden. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara kedua variabel. Kesimpulannya, R,0,988 itu adalah hubungan yang sangat kuat dan positif. Sigma kurang dari 0,01 itu adalah signifikan. N sama dengan 15. Jumlah respondennya yaitu 15. Keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kita yaitu pada uji korelasi produk momen akan menganalisis menggunakan SPSS.
Yaitu yang pertama, kita buka dulu SPSS-nya. Nah, ini sudah terbuka SPSS-nya, teman-teman. Lalu kita input dulu datanya dari Word. Ini datanya ada 15 responden. Kita klik seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita kopikan. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Di sini, teman-teman. Nah, kita save di sini. Kemudian kalau sudah nampak datanya, setelah kita menginput data X dan Y pada data view, kita pilih menu analyze di sini, teman-teman. Kemudian kita pilih correlate, lanjut ke bivariate. Kemudian kita masukkan variabel X dan Y-nya ke kotak variabel. Seperti ini, teman-teman, caranya. Nah, seperti itu, teman-teman. Terus kita pilih, ini sudah dicentang ya, person to tailored. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita menampak SPSS akan menampilkan nilai R dan sigma dua tailored-nya. Nah, di sini, teman-teman, percent correlation-nya sama dengan 0,988. Nilai korelasi antara variabel X dan Y adalah 0,988. Angka ini mendekati 1 sehingga menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat, hampir sempurna. Artinya, jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y cenderung meningkat. Sigma 2 tailored sama dengan kurang lebih 0,001, yaitu nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5, bahkan lebih kecil dari 0,001. Artinya, hubungan antara variabel X dan Y signifikan secara statistik, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. N15 adalah jumlah responden yang digunakan dalam analisis adalah 15 orang. Tanda bintang 3 menunjukkan bahwa korelasi tersebut signifikan pada taraf 0,001 atau 2 tailored.